Pertanian Budi Sos, Gacah, Karcip, Kadistik, Dadang, Satpol PP, semua dirut perusahaan daerah. Pak Presiden, berikutnya saya mengingatkan yang pertama dari Pokja yang hampir 300-an itu, yang saya tahu Pak Sekda sudah memberikan arahan-arahan poin program ada di Dinas Mana sudah ya. Itu harap menyerahkan nama PNS terbaiknya untuk dijadikan anggota tim. Yang sudah masuk ke saya baru Disdik. Ya, jadi saya terima kasih. Mohon yang lain saya beri waktu sampai minggu depan. Ya. Kalau bisa tugas-tugas dari Pokja yang sudah diarahkan oleh Pak Sekda berada di dinas-dinas mana, harap menyertakan nama-nama yang menjadi penanggung jawab dari program-program tersebut secepatnya, karena kalau sudah terpilih 300-an itu akan kita workshopkan ya, maksudnya apa, bagaimana, dan seterusnya. Di sini ada yang ikut design action, dan ya. Nanti Ibu Bapak Kepala Dinas juga dapat tambahan bimbingan teknis atau diklat seperti itu ya. Ini cuma cara pikir baru bagaimana menyelesaikan masalah dengan sebuah upaya-upaya yang kreatif gitu ya. Setelah itu dimasukkan ke dalam APBD 2014 ya. Rencana anggaran 2014 itu bisa mungkin dia memuat 3 komponen ya. Komponen pertama adalah komponen rutin yang memang seperti biasa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Komponen kedua itu gagasan juaranya itu inovasi-inovasi baru itu harus sudah masuk ya. Sekarang tim di Kesedang sedang menggodok mata anggaran dan jumlahnya. Nanti setelah itu ada diskusi intensif dengan para kepala dinas dan pimpinan yang lain supaya paham ya, di luar yang rutin ini program baru ini maksudnya apa, supaya nanti kalau ditanya harus berdiskusi dengan banyak pihak, terutama dengan DPRD, kita bisa memahami. Jadi jangan pernah menjawab tidak tahu ya. Mata anggaran yang oleh pimpinan sudah kurang lebih disempurnakan di rencana anggaran tersebut. Masalah-masalah di kewilayahan ini juga sedang dimasukkan ya. Jadi misalkan BBMP ada mata anggaran perbaikan jalan lah misalnya. Jalan perbaikan jalan itu misalkan 70% memang jalan-jalan yang sudah direncana dan dipersiapkan, 30%-nya adalah merespon permintaan masyarakat terkait perbaikan jalan. Jadi menurut saya nanti anggaran 2014 yang ideal memuat itu, memuat hal-hal rutin yang memang sudah disiapkan, kemudian berakhir mendapat banyak sekali dukungan dari pihak ketiga untuk membantu pemerintah Kota Bandung. Ya. Ini sedang kita olah. Mohon dalam seminggu juga nanti dimasukkan laporannya dari masing-masing dinas, program-program apa yang sedang
sekiranya bisa dibantu oleh pihak ketiga atau CSR, karena pimpinan sedang menyusun namanya buku CSR. Jadi nanti tidak lagi ada proposal lepas-lepas dari masyarakat atau dari dinas, semuanya dibundel masuk ke dalam buku istimewa, judulnya adalah buku CSR Kota Bandung. Jadi kalau nanti ada perusahaan mau datang membantu, tinggal pilih halaman berapa. Misalkan Pak Ridwan, saya suka halaman 15, pot bunga, saya maunya 1000, ya, kesatuannya tercantum di situ. Saya suka halaman 100, beasiswa, saya suka 1 di sekolah, jumlah jamnya sekian. Jadi ada buku menu CSR. Selama ini tidak pernah ada inovasi seperti itu. Rata-rata pemberi CSR menunggu proposal dan rata-rata pengaju proposal kebingungan menyalurkan kemana. Mudah-mudahan dengan buku CSR yang akan kita siapkan selama di 100 hari ini, di masa depan Bandung mengalami kecepatan sekian belas persennya datang dari dana itu. Nah, itu buku sudah kami siapkan versi kami, tapi mohon bantuan dalam 1 minggu ini sampai hari Senin lah ya, 2 hari, mengira-ngira aja. Jadi itu apa? Jadi hanya menuliskan apa kegiatannya, kalau dia satuan berapa satuannya, dan kalau dia sebuah proyek besar berapa nilai proyek. Contoh, saya pengen ada lagi rumah sakit ibu anak yang dari Astana Anyar yang sudah tidak mencukupi, kita cari lokasi baru. Lokasinya misalkan ada dari BPKAD, tapi dana membangun terlalu besar untuk APBD. Itu bisa dicari dana CSR ke konglomerat yang hobinya kesehatan. Itu yang skala besar. Yang skala kecil, kita bikin penghijauan Kota Bandung, 1 pot bunga dengan bunga overbia di Cihideng misalkan harganya 100.000, nanti masuk ke CSR dari dinas ketiga institusi. Kemudian minggu ini kita akan ada 2 hal yang Madiun kemarin. Yang pertama adalah penertiban reklame PKL ya, reklame. Jadi lebih banyak reklame ilegal dibanding reklame legalnya. Sedang ditelusuri dan disurati, dan di beberapa titik yang sudah melanggar dan memang tidak sesuai aturan dan sudah habis masanya, akan kita coba bongkar ini. Yang kedua, hari Jumat itu kalau bisa kita launchingnya sistem lapor kepada publik. Jadi kalau tidak salah hari Kamis kan ada pelatihan ya. Hari ini. Sebenarnya pelatihan di masing-masing dinas. Dari masing-masing itu teman. Jadi masing-masing SKPD mengirimkan, tapi di sektornya memang bagus. Kan teorinya kayak pohon ya, batangnya nanti oleh si operator pusat Diskominfo, nanti cabang rantingnya ke dinas. Itu akan terekam Bapak-Bapak bagaimana dinas merespon masalah itu. Jadi dan itu akan terbaca oleh publik dan terbaca oleh siapapun termasuk kami gitu ya. Jadi tidak ada masalah yang tidak terrespon dan responnya harus rasional. Secepatnya dibereskan, kalau tidak bisa alasannya apa, kembali lagi. Kalau memang sudah sangat mentok, berarti kami dari pimpinan harus mencoba mencarikan solusi. Di Indonesia baru Jakarta, Pak Jokowi, berarti kita kota kedua yang menggunakan sistem pelaporan warga online.
bisa melalui saluran-saluran yang biasa. Kemarin juga banyak yang nanya kalau saluran biasa itu bentuknya apa, jadi sosialisasinya harus ditingkatkan. Nah, saya tahu di Bandung sama akun setan kita ketemu audiensi banyak ide untuk bantu. Saya bapaknya setan saja beliau. Terus kalau tidak salah ada juga anggaran yang sama di Penkum, betul kami dari kecamatan itu buat dari turun-turun juga kan. Nah itu coba gimana? Jadi apa yang bisa kita sampaikan ke publik terkait jumlah, cara bekerja dan ada anggaran tambahan di kewilayahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, saya hormati Pak Sekda, para SKPD yang terhormati. Terima kasih Pak kesempatannya. Memang ada penurunan Pak untuk pasukan umum itu karena kami masih menunggu untuk sistem pempahan. Kemudian yang keduanya kami juga ingin memang betul-betul SDM-nya yang mau kerja Pak. Makanya kami dengan kewilayahan nanti akan minta untuk untuk drainase nanti 10 orang per kecamatan, untuk pengairan 10 orang. Dan kami juga akan memberikan surat permohonan. Tapi yang betul-betul dimaksudkan untuk tenaga setempat digunakan itu rasa memilikinya nanti cukup tinggi gitu. Kemudian juga upah itu tidak dipakai untuk ongkos perjalanan jauh gitu ya. Kemudian di perubahan itu, untuk di perubahan Pak, itu rencana seperti itu. Kemudian kami juga terus menerus itu untuk pekerjaan ombokan itu sedimentasi, yang sedimentasi sampah itu koordinasi dengan Kadin Kebersihan. Kemudian yang itu juga kami atur gitu. Cuman ya seperti begitu, para rekanan di lapangan membandel dengan, tapi akan kami terus Pak dipantau. Atau kemarin warga melaporkan yang reklame patah, saya kirim foto dari warga, saya kirim ke WhatsApp pimpinan, direspon mungkin mereka yang sedang siap dan khususnya apresiasi warga tinggi sekali. Nah, saya tidak mau ada keterputusan komunikasi. Makanya juga kalau dicek yang belum ikutan WhatsApp pimpinannya. Oke, ini sekilasnya 10 menit saya merekap masalah-masalah yang saya tandai. Tahun suci tidak banyak rambu-rambu, kalau malam banyak mobil naik trotoar. Terus, nah ini Budi Sos, perampatan Pasir Koja Soekarno-Hatta, anak jalanan pengemis makin banyak, curiga terorganisir. Berikutnya, antrian tidak jelas, makanya yang antrian online ini nanti harusnya cepat. Sampai dia harus nyogok 50.000, 100.000 ke susternya supaya menyalip antrian. Ya walaupun di janji, tapi komplain yang rumah sakit di ujung Berung juga banyak. Nah, yang KTP, nah ini KTP ini tanggung jawab siapa? Ada perwakilan. Bapak dari, ya di situ kalau PNU lah ya. Ada yang KTP setahun jadi, ada yang datang nggak ada operator. Saya juga nggak ngerti itu masalahnya. Bisa nggak di sini? PNU kan? Ya, ini komplain warganya kalau hitungannya mingguan tidak ada, masih saya toleran. Ini ada yang sampai setahun, ada yang 6 bulan, dan masih ada kutipan-kutipan
Harus KTP gratis kan? Gratis, Pak. Oke, Pak Iming. Di depan Muhammad Toha sampai ada jalan bolong. Artinya kan bukan sejalan Muhammad Tohanya, cuma ada beberapa titik lubang yang berbahaya. Inilah yang saya maksud dengan tugas si reaksi cepat. Dia reaksi cepat itu tidak untuk menambal seluruh panjang jalan, hanya ngisi jerawat-jerawat yang muncul, lubang-lubang yang. Nah ini saya ingin ada aksinya minggu ini gitu. Karena laporan juga orang-orang kecelakaan gara-gara lubang-lubang, terutama juga di Pasteur banyak. Oke, naik lagi. Nah ini yang setan itu. Saya juga bingung ngerespon si datang ngesot. Terus, nah ini aspirasi perizinan online. Lega. Ada tunanetra tapi punya touchscreen. Saya kemarin naik sepeda, niatnya bagi berrekreasi dengan keluarga. Di stopan Riau KFC, Riau Pengadilan, Istiqomah. Saya mendapati nenek-nenek lah ya. Saya tahan dan saya suruh pulang. Saya amati waktu dia pulang, dia buka baju. Jadi baju pulangnya lebih halus di baju kerja mengemisnya. Dan memang, nah oleh karena itu Bu Dirso kerjasama sama Diskominfo, nanti dibantu tim kreatif. Minggu ini coba rapat, bikin spanduk di perempatan-perempatan jalan yang isinya melarang memberi pada pengemis dan gelandangan karena disinyalir gaji mereka lebih besar dari gaji Anda, misalnya gitu. Ya, permintaan 4-10 juta. Kalimatnya kalimat kreatif aja lah, kayak iklan emang itu kan bermain kata-kata. Saya sekarang hari Rabu ya. Biasanya ramekan weekend. Kalau bisa hari Jumat sudah naik spanduk. Rata-rata semua teorinya selalu ada di perempatan. Sepanjang Soekarno-Hatta itu paling ramai. Pak Jajan tentang laporan mingguan. Apa yang dikerjakan tiap minggu harus ada laporan. Banyak copet di angkutan umum sekarang. Sekarang tuh banyak curhat rawan geng motor, copet. Jadi banyak masalah-masalah yang ada di jalanan. Jadi saya sebenarnya butuh gagasan ini penertiban yang sistematisnya seperti apa. Karena Satpol PP itu juga tidak maksimal saya lihat. Iya. Secaket mungkin hasil. Secaket mungkin. Boleh nggak ada dinas yang sukarela melebihi tupoksi? Gimana? Maksudnya gimana? Misalkan damkar kan, orangnya kan gagah-gagah kan, kurilingannya ikut menertibkan juga. Nggak apa-apa, itu tugas perbantuan. Tugas perbantuan. Ada ya? Atas dasar perintah. Atas dasar perintah. Dinas mana? Tugas pokok, tugas perbantuan. Sehingga paling desik damkar. Bisa ya Pak? Punya pasukan berapa? Personil 183 Pak. Oh banyak kan? Untuk di pasukan di dalam ada 123 Pak. Jadi begini, coba tiap hari muter aja sambil kampanye. Ada mobil Pol PP yang si truknya yang dipinjam gitu. Kalau memang bisa, saya izinkan untuk menciduk juga. Coba di ini kan.
Ya, kami akan menunjukkan nih Pak beberapa sampel pemakaian sistem informasi geografis untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, yang sedang kita tampilkan saat ini, sedang kita sebutkan adalah data hotel yang ada di wilayah Bandung. Ini dia datanya valid. Ya, data ini kami dapat dari Naftek Pak, dia konsultan surveyor. Jadi data ini memang disurvei valid tahun 2011 tadi. Hotel-hotel di Bandung. Ya, per tahun 2011 ini update terakhirnya. Misalnya ada investor yang ingin membangun sebuah hotel baru, kita bisa mendeteksi di daerah situ apakah hotel udah banyak atau tersedia lahan buat hotel. Misalnya si investor ingin membuka hotel di Jalan Mojang Daerah tersebut, kemudian apakah masih potensial dari investor tersebut untuk membuka hotel di wilayah yang diajukan. Nah, kita bisa analisa misalnya dalam radius 1 km dari titik tersebut ada berapa hotel yang sudah beroperasi. Jadi idenya itu si Garaseknya di clap gitu, ya, di clap. Itu kan. Terus sederhana itu. Atas itu, ya itu tadi yang Nah ini kalimatnya apa? Jadi nanti kalau beres si tukang luntas ya tinggal di kalian terus minum gitu lah. Kalau ada slogan-slogan dari Pak. Ya di sini aja. Kalau di klasiknya nggak perlu cukup. Biasanya yang standar logo, terus jenis kertas. Nah, kemarin tinggal tunjuk apakah ada kalimat slogan atau apa. Kiri kondisi guys. Ya, sip itu mah bener mau abu. tadi pagi hasilnya Menguatkan prioritas kepemimpinan baru Kota Bandung yang fokus pada 3 hal terkait ketertiban, perubahan ketertiban dengan skala tertentu, kemudian intensifikasi kebersihan dan penghijauan, dan rencana-rencana yang sifatnya transparan. Jadi itu diterjemahkan ke dalam rencana buat sampai akhir dari 100 hari itu. ada laporan evaluasinya dari yang manajer atau rutin sih tadi ya, persiapan rencana penertiban di jalan lebih intens. Selain gelandangan pengemis dilanjutkan, yang anak pang itu yang sudah meresahkan, geng motor juga sedang kita intensifkan minggu ini. Mungkin ada pola operasi, pola razia akan kita intensifikasikan. Kemudian penertiban reklame juga akan segera dimulai karena banyak titik-titik reklame yang memang tidak berizin dan bisa kita bongkar, akan kita bongkar secepatnya. Kemudian penertiban PKL terus dilakukan. Ada rencana wacana wisata belanja malam ya, untuk PKL Tegalega akan kita geser di arah Muhammad Tohanya. Kita atur lalu lintas tetap normal, tapi di jalur yang lalu lintasnya tidak terlalu sepadat jalur yang sisi Otista. Kemudian dari sisi penghijauan, mulai awal November
intensifikasi tong-tong sampah di seluruh jalan Kota Bandung, kemudian juga penghijauan di jalur-jalur jalan, kemudian rencana biopori dan sumber resapan. Kalau tidak ada halangan awal November juga anggaran sedang turun untuk membeli alat biopori, jadi kombinasi antara gorong-gorong, biopori, sumber resapan mudah-mudahan untuk jangka pendek bisa mengurangi banjir. Terakhir masalah transparansi, hari Jumat kita launching secara resmi sistem laporan online, jadi warga sudah bisa pakai. Kemudian evaluasi tadi laporan warga via Twitter relatif responnya baik ya. Ambil contoh kemarin masalah reklame rubuh, dalam hitungan satu jam kita forward ke forum pimpinan di WhatsApp, pimpinan merespon sesuai tupoksinya, langsung kirim di lapangan, dalam hitungan tidak terlalu lama masalah bisa selesai. Kebakaran juga, jadi ternyata pola menggunakan sosial media dan gadget ini sangat membantu pengambilan keputusan dan pendelegasian dengan cepat.